Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, Epistel Minggu 4 Februari tahun 2024, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 hingga ayat 39. Beginilah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini adalah kuasa Yesus yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di tengah dunia ini, ada 3 metode pelayanan yang ia lakukan. Yang pertama adalah berkhotbah, yang kedua mengajar, yang ketiga menyembuhkan. Adapun ketiga hal itu dilakukannya dengan mengandalkan kuasa Allah, sehingga bila mana Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar atau menyembuhkan, yang tampak di sana adalah kuasa Allah dan mendatangkan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini sungguh telah menjadikan segalanya menjadi berubah, menjadi lebih baik. Semua itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang sungguh sempurna. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus membuat banyak orang takjub dan membuat orang semakin percaya kepadanya, dan semakin bertambah orang-orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, hal itu jugalah yang kita simak lewat nas khotbah epistel minggu ini. Dalam Injil Markus dikisahkan di sana bahwa setelah pertemuan di rumah ibadat di Kapernaum, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat bahwa ibu mertua Simon Petrus sedang terbaring karena sakit demam, dan hal itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tentunya, di balik niat mereka memberitahukan kondisi mertua Simon Petrus dalam keadaan sakit, ada sebuah harapan bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan baginya. Di sini kita melihat ada kuasa iman yang menggerakkan mereka untuk menyampaikan hal itu pada Tuhan Yesus. Dan untuk menyikapi itu, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya,
Ia memegang tangan perempuan itu, lalu membangunkan dia, dan saat itu juga lenyaplah demamnya. Lalu setelah sembuh, ibu mertua Simon Petrus melayani mereka semua. Kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Petrus sembuh dari sakit demam, tetapi mengubah suasana hati yang sebelumnya mendung, kurang bersemangat, akhirnya berubah menjadi cerah ceria dan penuh dengan sukacita. Saudara terkasih, hal berikut yang kita simak. Dalam ayat 32 dikatakan di sana bahwa para penduduk Kapernaum yang tahu tempat Yesus berada datang membawa orang-orang sakit dan yang kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Yesus mendekati para penderita yang sakit itu. Ia menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Betapa gembiranya orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Hidup mereka yang sebelumnya suram karena dikuasai oleh penyakit dan kuasa iblis, kini menjadi penuh dengan kebahagiaan. Kuasa Allah di dalam diri Tuhan Yesus sungguh mampu mengubah keadaan mereka saat itu. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika para pengikutnya masih tidur nyenyak, pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Maka ketika Simon dan kawan-kawannya datang kepadanya, mereka memberitahukan bahwa semua orang mencari Yesus. Maka Tuhan Yesus pun tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kehendak orang-orang yang membutuhkannya. Yesus tahu bahwa ia harus pergi dari orang-orang yang sudah mengenalnya dan pergi untuk mencari orang-orang yang belum mendengarkan kabar Injil sukacita tersebut. Ia mengajak para pengikutnya untuk berangkat ke Galilea dan memberitakan Injil di sana, serta mengusir setan-setan dan berikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Saudara terkasih, apa yang hendak kita maknai dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sanggup mengubah situasi hidup ini dari yang suram menjadi ceria. Adapun yang dituntut dari kita adalah membuka diri kita kepada Tuhan Yesus. Percaya seluruhnya hanya pada Tuhan Yesus. Kita harus meyakini akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyatakan kuasa mujizatnya atas kehidupan orang yang percaya dan berserah kepadanya. Sesulit apapun juga keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah, namun senantiasalah percaya hanya pada Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus memberitahu kondisi hidup orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan Yesus, agar keadaan mereka juga diubahkan. Tidak hanya itu, kita sebagai orang percaya juga hendaknya membawa setiap orang yang sedang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang diikat oleh berbagai roh-roh zaman, roh-roh jahat, agar mereka dilepaskan, agar mereka dipulihkan, sehingga mereka sungguh-sungguh beroleh hidup dan keselamatan yang kekal. Yang kedua, sebagaimana Tuhan Yesus yang juga mengutamakan doa, maka demikian halnya juga dengan kita orang-orang yang percaya pada Yesus, hendaknya menjadikan doa sebagai napas hidup kita, agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan Allah akan mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan yang membuat kita mampu untuk memilih kehendak Allah meski begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Yang ketiga, jadilah sebagai saksi Kristus yang sungguh-sungguh mewartakan kabar sukacita di tengah dunia ini. Sebagaimana orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat, akhirnya mereka juga menjadi pewarta Injil Kristus dan saksi Tuhan Yesus. Ibu mertua Petrus yang telah disembuhkan itu
tergerak hatinya untuk melayani Tuhan Yesus. Demikian halnya kita sebagai orang percaya, hendaklah mengucap syukur atas keselamatan kita, mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga dengan penuh kesungguhan kita mau bersyukur lewat kesediaan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama meyakini dan menyaksikan serta menyatakan kuasa Tuhan Allah yang sungguh sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang menerima Injil Kristus dan setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami agar dengan penuh kesungguhan meyakini dan percaya bahwa kuasa-Mu sungguh sempurna Engkau nyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Yesus yang sempurna itu senantiasa menuntun kami semakin dekat kepadamu dan menuntun kami untuk mau mensyukuri berkat-Mu, anugerah-Mu lewat kerelaan hati kami untuk mewartakan Injil Kristus, sehingga setiap orang mau percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin.